أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kitab ini dapat memberikan syafaat dan segala bentuk keberkatan waktu kita hendak menghembuskan akhir nafas kita, terutamanya, dan waktu kita berada dalam kubur, dan waktu kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu, kitab yang senantiasa menghidupkan segala bentuk ilmu pengetahuan, terutamanya apa yang berkaitan dengan disiplin ilmu aqidah, ilmu syariah dan ilmu akhlak. Pembahasan kita pada tengah hari ini berkaitan apa yang kita telah mulai bahas sebelumnya, yaitu adab-adab yang perlu kita jaga sebagai tambahan daripada 10 adab yang ditekankan oleh Al-Imam Ghazali mengikut konteks Al-Quran dan Sunnah. Nah, pada hari Jumat untuk memperolehi keberkatan yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka. Nah, bila mana kita mendapatkan keberkatan pada waktu yang tertentu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir dan Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya At-Tamhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahatin ala fata'arradu laha." Nah, bukankah Allah mempunyai pada waktu-waktu kita dalam perjalanan kita setahun, dalam perjalanan setahun, tiap-tiap tahun Allah menaburkan butiran rahmat atau mempercikkan wangi-wangian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala fata'arradu laha." Ambillah percikan tu, yang wangi tu. Dalam hadis yang lain, mudah-mudahan satu percikan tu kita perolehi wangian-wangian tu, maka kita tidak akan sengsara selama-lamanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala fata'arradu laha." Ambillah. Tak boleh terjemahkan carilah, sebab cari ini benda yang kita tak ketahui lagi. Ala fata'arradu laha, depan kita ada. Ambillah. Pada hari Jumat ini kita hari yang penuh berkat, masuk masjid ditekankan sebaik-baiknya kita masuk masjid pada hari Jumat. Nah, solat 4 rakaat. Baca qul huwallahu ahad pada rakaat yang pertama, qul huwallahu ahad 50 kali. Rakaat yang kedua 50 kali, yang rakaat yang ketiga 50 kali, yang keempat 50 kali, 200 kali. Untuk memberikan jaminan pada diri kita waktu kita nak berjumpa dengan Allah, nak dicabut nyawa kita, mudah-mudahan Allah memperlihatkan tempat kita di syurga. Nah, dalam satu riwayat 1000 kali. Tak apalah, kita bagi-bagi. Sudah subuh kita baca, nah 200, sudah zuhur 200, asar 200, maghrib 200,
Isya 200, atau sebelumnya waktu malam Jumat Maghrib 200, Isya 200. Bacalah banyak-banyak. Nah, menunjukkan hari Jumat ini penuh dengan keberkatan, satu-satunya hari yang Allah Subhanahu wa taala tentukan surah-surah yang perlu kita baca untuk perjalanan kita. Nah, dari Jumat ke Jumat, dari tahun ke tahun, supaya kita mendapat namanya al-hifdhu, nah, penjagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya mendapatkan penjagaan kewalian. Nah, bukan al-ismatu. Kalau al-ismatu untuk penjagaan para nabi dan para rasul, maknanya hampir sama. Nah, tapi ada bedanya, namun dia punya matlamat dia sama. Supaya mendapat taufik, hidayah yang tepat daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan dijelaskan kenapa surah-surah ini disebutkan di dalam hadis untuk dibaca pada malam Jumat dan hari Jumat. Nah, kita bahas dulu mengenai perlunya kita senantiasa berselawat, terutama pada malam Jumat dan hari Jumat ni. Jangan berhenti, mulut kita bergerak terus berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat kita itu meskipun satu, tapi bila mana Allah menerima, maka kita orang yang paling berbahagia. Ala fata'arradu laha. Mudah-mudahan satu percikan itu dapat menyelamatkan kita daripada api neraka. Sebab bila mana Allah Subhanahu wa taala, waktu kita mengucapkan selawat itu dengan penuh keikhlasan, Allah catat kita dalam Lauhul Mahfuz bahwa kita orang yang berbahagia, tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah, kalau sudah dicatat, jadi perlu kita cari, ta'zimkan di dalam hati kita tentang hari Jumat ni. Nah, bahwa banyak malaikat bersama dengan kita. Nah, tidak mustahil arwahul anbiya boleh bersama dengan kita. Nah, tapi ini tidak boleh ceritakan pada awam. Malaikat datang sama kita, insya-Allah taala. Nah, pertama yang nak jelaskan, selawat yang paling utama kata Imam An-Nawawi dalam buku kitabnya Al-Maqasidu An-Nawawiyah, As-Salatul Ibrahimiyah. Nah, itu yang urutan yang pertama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allah. Nah, cukup cantik. Sekali ucapkan boleh mengalahkan selawat yang banyak dengan penuh keikhlasan. Kenapa kita mengatakan dengan penuh keikhlasan? Karena selawat ini tak ikhlas pun kata ulama diterima juga. Tapi sekadar berkat keselawatan itu melalui suara kita dan hati kita, menyentuh hati kita dan didengar oleh telinga kita dalam keadaan lalai pun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Telinga kita mendengar, telinga kita diberkati. Apa maksudnya diberkati? Diberikan afiat, diberikan kesehatan, supaya pertama tidak mendengarkan kecuali apa-apa yang dapat meridhakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tengok selawat tu, penglihatan kita penuh dengan keberkatan. Nah, maksudnya kita tidak akan melihat sesuatu
melainkan benda itu merupakan wasilah untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berkat. Kata Imam Abdul Halim Mahmud, di dalam kehidupan kita ini yang paling penting adalah keberkatan. Nah, adanya Allah memberkati kita, memberkati pada harta kita, memberkati pada anak-anak kita, memberkati keluarga kita. Nah, sedikit harta yang kita miliki, tapi Allah memberkati cukup. Nah, sebab kalau Allah memberkati harta kita itu, maka Allah tidak akan mengazab kita apa yang kita nafkahkan. Nah, Allah tak tanya dah. Nah, dalam hadis kita akan ditanya dari mana harta yang kita peroleh dan kemana kita nafkahkan. Kalau sudah diberkati, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala tak tanya dah. Nah, sebab kita salurkan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita pada saluran yang tepat, maka dia dapat berkat. Nah, satu rahasia yang Allah letakkan pada sesuatu, bila mana sesuatu itu melekat di dalamnya berkat, maka dia mendapat keridhaan tingkat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan ar-ridha, maqamur ridha, tingkatan yang paling tinggi dalam maqamat, dalam perjalanan orang-orang ruhaniyun, yang dimulai dengan at-taubah ila Allah taala. Ini ar-ridha. Kebanyakan ulama ar-ridha, meskipun al-Imam Al-Ghazali meletakkan maqam yang paling tinggi al-mahabbah, adanya Allah cinta kepada kita. Bila mana Allah cinta kepada kita, maka segala tindak tanduk kita mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita tidak akan bertindak melainkan tindakan itu mendapat kecintaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan tanya kita. Nah, kata ulama, ar-ridha, tingkatan keridhaan itu merupakan bahagian utama daripada kecintaan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kita kalau sayang anak kita, sayang murid kita, kita tutup mata dah. Naam. Wa ainur ridha an kulli. Naam. Segala apa yang kita tengok, naam. Bila mana kita sudah redha, kita benci pun kita tutup mata je. Sebab yang berbuat itu adalah orang yang kita redai. Naam. Jadi selawat yang utama adalah selawat Ibrahimiyah. Naam. Supaya kita pertama Allah berselawat kepada kita. Allah berselawat kepada kita. Pertama Allah redha kepada kita. Naam. Tuntutan Allah redha kepada kita, segala apa yang kita ingini Allah akan penuhi. Nah, segala permasalahan kita Allah akan tangani, dan segala dosa-dosa kita Allah akan ampuni. Kan dalam hadis Ubay bin Ka'ab. Nah, pentingnya kita senantiasa pada malam Jumat dan hari Jumat basah mulut kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan pintu kewalian untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nak jadi wali tanpa salawat tidak akan mungkin. Nah, itu mustahil. Sebab merupakan satu-satunya amalan yang Allah perintahkan. Nah, Allah lebih utama melaksanakan. Ya ayyuhalladzina amanu. Naam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pekerjaannya senantiasa berselawat. Dia tak mengatakan innallaha yusalli, sesungguhnya Allah berselawat, wa malaikatahu yusallun, tak disatukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tingginya kedudukan
zikir as-salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana untuk sampai kepada keridhaan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan tinggal. Naam. Bila mana hari Jumaat ini, ucapkanlah selawat kepada Rasulullah paling kurang 1000. Naam. Dikatakan orang yang berselawat 1000 tiap-tiap hari. Naam. Maka satu-satunya orang yang berdesak-desak dengan Rasulullah masuk syurga. Dan orang yang paling dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat di Firdausil A'la, orang yang paling banyak berselawat. Selawat itu memudahkan dicabut nyawa kita, memudahkan kita mendapat husnul khatimah. Naam. Menyebabkan para malaikat menjemput kita. Naam. Jadi jangan tinggal. Keutamaannya Al-Imam As-Sakhawi menulis satu kitab, naam, rahasia salat, sekitar 250-270 halaman. Ulama baca. Naam. Kalau kita baca, kita tidak akan tinggalkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Zikir yang mana Allah perintahkan kepada hambanya, tetapi dia yang pertama melaksanakannya. Nak menunjukkan tingginya lah. Nak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, yang hendak mendapat derajat keimanan yang sempurna. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu, dikatakan nak beriman sungguh ke? Sallu alaihi, berselawatlah kamu kepada Nabi yang mulia ini, wasallimu taslima, dan serahkanlah segala permasalahan kamu, naam, kepadanya. Dan apa yang Rasulullah perintahkan semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Al-Imam Al-Ghazali, naam, mengatakan ada satu selawat, naam, pada hari Jumaat ini, terutama sesudah asar, bila mana kita amalkan 80 kali, maka dosa-dosa kita akan dimaafkan 80 tahun. Hadis palsu kan ini? Nah, bukan. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Shahin dalam kitabnya At-Targhib fi Fadailil A'mal nomor 22. Nah, bukalah awal safhah, lembaran pertama 20. Nah, 22. Wal Khatib fi Tarikh Baghdad, dan Al-Imam Khatib Al-Baghdadi juga meriwayatkan dalam kitabnya jilid 13 lembaran 463. Lengkap. Nah. Dan Imam Al-Iraqi, naam, mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh, naam, Al-Imam Ibnu Nu'man, dan dia mengatakan sanadnya, jalur informasi dia adalah hasanun. Bila mengatakan hasan, yakni sahih. Naam. Bagaimana dia punya selawat? Selawatnya adalah waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya fi yaumil jumu'ati 80 marrah." Barang siapa yang berselawat kepada aku pada hari Jumat 80 kali, ghafarallahu lahu, pastilah, niscayalah Allah memaafkan dosa-dosa dia, dzunuba 80 sanah, dosa-dosa 80 tahun. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa salatu alaik?" Nah, bagaimana cara berselawat kepadamu ya Rasulullah supaya kita punya dosa-dosa 80 tahun dimaafkan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taqulu Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi." Itu ya, pendek aja. Naam. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi. Ya Allah, berselawatlah kepada Muhammad, hambamu dan nabimu, dan rasulmu, nabi yang ummi.
Tak ada Sayyidina, tapi boleh ditambah Sayyidina, kata ulama. Bahkan itu yang terbaik, ta'adduban ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghulu kita, nah siapa penghulu kita? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghulu kita. Untuk menggabungkan dua hadis, dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam, sayalah penghulunya semua anak Adam alaihissalam. Nah, jadi kita jangan terburu-buru nak membid'ahkan orang. Orang berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Imam Al-Hasan Banna di dalam bukunya Al-Ma'thurat, nah, saya rasa wali modern tak ada yang tak baca kitab ini, Al-Ma'thurat lil Imam Hasan Banna. Nah, kitab merupakan jalan kewalian. Beliau terus meletakkan di dalam bukunya Sayyidina, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, untuk mengajarkan orang awam supaya tidak letih untuk sampai kepada kebenaran, mendapat keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bacalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi. Mengisbatkan bahawa titel hamba diutamakan di dalam hadis ini, hamba. Karena Rasulullah hanya merupakan pesuruh dan merupakan hamba yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi hamba Allah, baik malaikatnya maupun jin maupun manusia, yang pernah menyembah Allah seperti mana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disayang. Nah, cinta saja Allah akan menempatkan kita pada tempat yang tinggi. Nah, karena makamnya tinggi sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Nabi yang mulia, akhlakmu paling tinggi, akhlakmu paling mulia, paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya itu kita mesti merenungkan ayat ini. Bila mana kita baca, kita berselawat, wa innaka la'ala khuluqin azim sallallahu alaika ya Rasulullah. InsyaAllah mudah-mudahan kita banyak mengamalkan selawat ini, bukan saja 80 kali, minimnya 80 kali. Amalkanlah setiap sudah salat, 80 kali, terutama sudah asar. Kalau tidak boleh langsung mengamalkan 80 kali, bagi-bagi. Malam Khamis sesudah maghrib 20 kali, Isya 20 kali, sampai kita boleh baca 100 lebih dari itu. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan, itulah yang dapat disampaikan. Kita akan sambung lagi insya-Allah taala mengenai rahasia salat, untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir bilad al-islam. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya sari' al-hisab wa ya hazim al-ahzab, ihzim al-mu'tadina min al-yahudi wal-nasara wal-mushrikina wal-munafiqina ala ikhwanina al-mujahidin fi Gaza wa ahalihim wa atfalihim. Allahumma dammirhum tadmira biquwwatika wa jabarutika ya qawiy ya matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.